Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam telah datang, dan bersama gelapnya, cerita-cerita yang tak berani diceritakan di siang hari mulai muncul. Selamat datang di Radio Malam, sebuah frekuensi tak terlihat yang menembus batas dunia. Dengarkan, karena di sini setiap kisah adalah nyata, setiap suara adalah pertanda, dan setiap malam adalah panggilan dari yang tak kasat mata. Di sebuah desa kecil bernama Sumberjo yang terletak di lereng pegunungan Jawa Timur, kehidupan berjalan tenang dan sederhana. Para penduduk hidup dari pertanian dan usaha kecil-kecilan. Tidak ada yang mewah, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Namun, ketenangan itu mulai terusik sejak 6 bulan terakhir. Tepatnya sejak toko sembako milik Bu Haji Maya makin hari makin ramai. Bahkan bisa dibilang tidak masuk akal. Toko sembako itu berdiri megah di pinggir jalan utama desa. Dulu bangunannya hanya sebuah ruko tua bekas warung kopi, tapi kini telah berubah menjadi toko besar bercat hijau terang dengan tulisan Sembako Murah Haji Maya yang menkelop. Di bagian depannya selalu dipenuhi pembeli dari pagi sampai menjelang tengah malam. Tidak hanya warga Sumberjo, bahkan warga dari desa tetangga rela datang jojo demi bisa membeli beras, gula, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga yang jauh di bawah pasar. Bu Haji ini nyetok dari mana? Kok bisa murah terus? Bisik Pak Karyo, salah satu tetua desa, saat mengantre membeli minyak goreng. Entahlah mas, tapi ya lumayan. Bisa, sahut Bu Sarti sambil merapikan kerudungnya. Tak seorang pun tahu pasti bagaimana Bu Haji Maya bisa menjual barang-barang semurah itu. Bahkan saat harga-harga di pasar sedang naik karena krisis distribusi, toko Bu Haji Maya justru semakin ramai. Tak hanya murah, stok barangnya juga tak pernah habis, seolah-olah gudangnya adalah kantong ajaib yang bisa terus memuntahkan kebutuhan sehari-hari tanpa batas. Sementara toko-toko sembako lain di sekitar desa mulai sepi bahkan tutup, toko Bu Haji Maya justru makin maju pesat. Salah satu korban dari kesuksesan itu adalah Pak Sanusi, pemilik toko sembako kecil yang berada tepat di seberang toko Bu Haji. Dulu tokonya lumayan ramai, cukup untuk membiayai hidup keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya. Tapi sejak toko Bu Haji Maya muncul, satu persatu pelanggan setianya berpindah hati. Sanusi menatap toko kosongnya dengan sorot mata kosong. Sudah seminggu lebih tidak ada satupun pelanggan datang. Bahkan ibu-ibu yang dulu sering berutang pun kini menghilang tanpa kabar. Ia mengusap wajahnya yang penuh keringat, meski angin sore terasa sejuk. Ada perasaan aneh yang sejak lama ia rasakan. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Masa iya cuma karena murah semua orang pindah ke sana? Aku juga bisa jual murah, tapi barangku sering hilang, gumamnya lirih. Ya, belakangan ini ia merasa toko miliknya seperti diteror. Uang di laci sering hilang. Stok barangnya berkurang tanpa jejak. Bahkan beberapa kali, ia memergoki rak kosong. Padahal sehari sebelumnya ia baru mengisi penuh. Ia sempat mengira itu ulah pencuri atau tikus malam. Tapi semua pintu terkunci rapat, dan tidak ada bekas jongkolan sedikit pun. Ia pun mulai curiga, namun belum berani menuduh. Sementara itu, di dalam toko Bu Haji Maya, seorang perempuan paruh baya dengan kerudung merah muda dan baju panjang bordir emas tersenyum ramah menyambut pembeli. Dialah Bu Haji Maya. Wajahnya teduh, suaranya lembut, dan tutur katanya sangat sopan. Tak seorang pun mengira bahwa di balik kelembutannya tersembunyi misteri yang kelak akan membuat desa Sumberjo gempar. Ambil aja berasnya mbak, mau 5 kilo atau 10 kilo, hari ini lagi diskon loh. Ucapnya kepada seorang ibu muda yang membawa 2 anak kecil. Semuanya terlihat normal, bahkan sangat baik. Karyawan-karyawannya pun sopan dan rajin. Namun di balik senyuman manis itu, ada hal yang janggal. Salah satu karyawannya, Bella, gadis desa berusia 20 tahun, mulai menyadari sesuatu yang tak beres. Ia sudah 2 bulan bekerja di toko itu. Awalnya ia senang karena gajinya lumayan dan pekerjaannya ringan. Tapi sejak minggu lalu, ia mulai merasa tak nyaman. Terutama saat harus menutup toko menjelang malam. Di salah satu sudut toko, ada pintu menuju gudang. Pintu itu selalu dikunci ganda dan hanya Bu Haji Maya yang boleh masuk. Pernah sekali, Bella mencoba masuk tanpa izin karena hendak menyimpan dus mie instan, tapi tiba-tiba tubuhnya menggigil hebat dan napasnya sesak. Sejak itu, ia tidak pernah berani mendekat lagi. Namun, rasa penasaran tetap menghantuinya. Suatu malam, saat ia lembur sendirian menata rak minyak goreng, ia mendengar suara aneh dari arah gudang. Suara seperti tawa anak kecil, ringkih, lirih, tapi menyeramkan. Suara itu disusul suara benda jatuh dan langkah-langkah kecil yang berlari cepat. Bella membeku, tangannya gemetar saat hendak menoleh. Tapi saat ia menoleh,
Tak ada siapa-siapa di sana, hanya kegelapan dan udara dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Sejak kejadian itu, ia sering mengalami mimpi buruk dikejar sosok kecil berkepala botak dan mata besar yang menatap tajam. Dalam mimpinya, sosok itu berbisik, "Jangan buka pintunya, jangan buka pintunya." Namun hidup memang penuh godaan. Bella tahu ada sesuatu yang disembunyikan di balik pintu gudang itu. Dan semakin ia takut, semakin besar keinginannya untuk tahu. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Bu Haji Maya yang selalu menghilang sekitar pukul 2 dini hari. Bahkan Pak Haji Mahfud, suaminya, juga ikut lenyap dari rumah tiap malam Jumat. Rumah mereka sepi, tapi ada cahaya redup dari belakang rumah, tepatnya di dekat sumur tua. Warga sekitar hanya menganggap mereka sedang salat malam atau zikir, karena memang Bu Haji Maya dikenal sebagai tokoh agama yang sering memberikan ceramah. Tapi Bella merasa semua itu terlalu rapi, terlalu tenang, bahkan terlalu sempurna untuk ukuran orang biasa. Dan betul saja, malam itu, saat Bella pulang lembur lewat jalan belakang, ia melihat cahaya dari sumur tua rumah Bu Haji Maya. Cahaya kemerahan. Ia sembunyi di balik pagar bambu dan mengintip pelan. Di bawah temaram cahaya lampu minyak, ia melihat Bu Haji Maya berdiri di depan sumur, mengenakan kain hitam dan memegang sesajen. Di sebelahnya berdiri Pak Haji Mahfud dengan mata terpejam, memegang mangkok berisi darah ayam. Bella menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar, lututnya lemas. Tapi yang paling membuat jantungnya berhenti sesaat adalah saat dari dalam sumur muncul sesosok makhluk kecil, botak, dan bertaring. Sosok itu menjulurkan tangan ke arah Bu Haji Maya, seolah meminta sesuatu. Dan saat sesajen diberikan, sosok itu tertawa. Tawa kecil, tawa anak-anak yang pernah ia dengar dari gudang toko. Malam itu, Bella lari sekencang-kencangnya. Tak peduli kakinya terantuk batu dan tubuhnya jatuh di sawah. Ia tahu apa yang dilihatnya. Bukan mimpi. Itu nyata, dan itu membuatnya takut setengah mati. Tapi sejak malam itu juga, Bella bersumpah dalam hati, ia akan mencari tahu kebenaran di balik toko sembako Bu Haji Maya. Karena ia yakin, rahasia besar itu tidak bisa disembunyikan selamanya. Sementara itu, di dalam rumah Bu Haji Maya, sosok kecil, bertubuh hitam sedang berbaring di bawah lantai kayu. Matanya yang merah menyala menatap langit-langit. Dan ia tahu, seseorang telah melihatnya malam ini. Sejak malam mengerikan itu, Bella tidak bisa tidur nyenyak. Wajah sosok kecil dari dalam sumur terus menghantui pikirannya. Ia masih ingat betul bagaimana makhluk itu muncul, menjulurkan tangan dan tertawa seperti anak kecil. Bahkan, sampai sekarang, suara tawa itu masih ternjang-ngenjang di telinganya. Ia tidak tahu harus bercerita pada siapa. Siapa yang mau percaya? Semua orang di desa menganggap Bu Haji Maya sebagai orang suci, pemberi sedekah, dermawan, dan panutan warga. Tapi Bella tahu, di balik semua itu, tersembunyi rahasia kelam yang jauh lebih menyeramkan dari yang bisa ia bayangkan. Pagi itu, Bella datang lebih awal ke toko. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Ia berdiri di depan toko yang masih tertutup, berharap ada keberanian yang cukup untuk bertahan 1 hari lagi di tempat itu. Tak lama kemudian, Bu Haji Maya datang. Senyumnya lebar, seperti biasa. Wajahnya cerah, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan meski ia baru melakukan ritual tengah malam. "Pagi, Bel, rajin sekali. Baru jam 7 kamu sudah di sini," sapa Bu Haji sambil membuka gembok toko. Bella hanya mengangguk pelan. Ia tidak berani menatap wajah majikannya terlalu lama. Ada sesuatu di mata Bu Haji yang terasa berbeda sejak kejadian di sumur itu. Seperti ada tatapan dalam yang menembus isi kepala, seolah tahu semua yang sedang dipikirkan. Hari itu toko ramai seperti biasa. Ibu-ibu antre membeli beras dan minyak. Anak-anak kecil berlarian sambil membawa permen. Bella mencoba sibuk di bagian kasir, tapi matanya sesekali melirik ke arah pintu gudang yang tetap tertutup rapat. Di balik pintu kayu itu, ia yakin ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Menjelang sore, ketika toko mulai sepi, Bella memberanikan diri bertanya. Nadanya pelan, seperti sedang menguji keberuntungan. "Bu Haji, kalau boleh tanya, gudang itu isinya apa ya? Kenapa selalu dikunci?" Bu Haji Maya menghentikan gerakannya sejenak. Ia menatap Bella dengan senyum lembut. Tapi mata itu tidak tersenyum. "Gudang itu tempat barang-barang rusak, Bel. Banyak tikus juga. Takutnya kamu kaget kalau lihat sendiri," jawabnya dengan nada ringan. "Saya pernah dengar suara anak kecil dari dalam sana." Seketika senyum Bu Haji Maya menghilang. Matanya menyipit. Tatapannya tajam menusuk. Tapi hanya sebentar. Ia kemudian tertawa kecil, seolah menertawakan kekhawatiran Bella.
mungkin kamu kecapekan. Suara anak kecil dari jalanan mungkin masuk ke dalam. Sudahlah, jangan pikir yang aneh-aneh, ucapnya sambil menepuk bahu Bella pelan. Namun, malam harinya Bella merasa ada yang mengawasinya dari luar rumah. Ia tinggal bersama neneknya di pinggir desa, rumah kecil berdinding papan dengan halaman luas. Saat sedang menjemur pakaian di malam hari, ia melihat bayangan kecil berlari cepat di belakang pohon pisang. Ia berlari ke dalam rumah dan mengunci pintu ropet-ropet. Malam itu, ia tidur dengan lampu menyala, tapi tetap saja mimpi buruk menghampirinya. Dalam mimpinya, ia berada di dalam gudang toko sembako. Di sekelilingnya berdiri kardus-kardus besar, dan dari sela-sela kardus itu muncul kepila-kepola kecil botak dengan mata merah menyala. Mereka tersenyum, lalu mendekat perlahan. Dari kayohan, terdengar suara Bu Haji Maya tertawa, panjang dan dingin. Bella terbangun dengan keringat membasahi tubuh. Ia tak sanggup lagi menahan semua ini sendiri. Keesokan paginya, ia menemui Pak Sanusi di rumahnya yang sudah tak lagi berjualan. Pak Sanusi menyambut dengan ramah, meski wajahnya terlihat letih. "Ada apa, Bel? Tumben pagi-pagi ke sini." Bella ragu, tapi akhirnya membuka suara. Ia menceritakan semua yang ia alami, dari suara di gudang, kejadian di sumur, hingga mimpi-mimpi aneh yang menghantuinya setiap malam. Awalnya, Pak Sanusi hanya diam, tapi saat mendengar kata tuyul, wajahnya berubah tegang. "Aku juga pernah curiga," katanya lirih. "Uangku sering hilang, padahal toko selalu terkunci. Aku pasang kamera, tapi yang terekam cuma bayangan putih kecil yang bergerak cepat. Bahkan gak bisa terlihat jelas." "Bayangan kecil?" tanya Bella pelan. "Ya, kayak anak kecil, tapi bukan manusia." Sejak itu aku tahu, toko Haji Maya bukan toko biasa. Bella merasa tubuhnya melemas. Jadi bukan hanya ia yang merasa aneh. Ada orang lain yang juga mengalami hal serupa. Mereka berdua duduk terdiam cukup lama, membiarkan suara ayam dan angin pagi menjadi latar sunyi yang menggantung di antara mereka. "Apa kita harus lapor ke warga?" tanya Bella dengan suara gemetar. Pak Sanusi menggeleng. "Siapa yang mau percaya? Kita lawan orang kaya dan terhormat. Semua orang hormat sama Bu Haji Maya. Kalau kita salah langkah, bisa-bisa kita yang diusir dari desa ini." Talamen pelan. Ia tahu Pak Sanusi benar, tapi rasa takut dan penasaran dalam hatinya semakin tak bisa dibendung. Ia merasa ini lebih dari sekadar warung sembako. Ini sudah menyangkut keselamatan banyak orang. Apa yang ia lihat di sumur bukan sekadar ritual biak. Dan jika benar tuyul yang dipelihara Bu Haji Maya hidup di dalam toko itu, maka bisa jadi selama ini warga tak sadar sedang menjadi korban. Beberapa hari kemudian, keanehan demi keanehan mulai muncul lagi. Kali ini bukan hanya di toko Pak Sanusi atau rumah Bella, tapi menyebar ke beberapa warga lain. Uang kas masjid hilang secara misterius. Seorang nenek kehilangan uang simpanan di dalam lemari terkunci. Bahkan ada ibu-ibu yang mengaku melihat sosok kecil tanpa kaki berlari di atap rumahnya saat tengah malam. Warga mulai resah, tapi belum menghubungkan kejadian itu dengan toko Bu Haji Maya. Mereka lebih percaya ini ulah maling biasa atau jin iseng. Tapi Bella tahu ini lebih dari itu. Tuyul yang ia lihat waktu itu bukan cuma satu. Dan sekarang, mereka sedang berkeliaran di desa. Suatu malam, Bella kembali bermimpi. Kali ini mimpinya lebih jelas. Ia melihat dirinya masuk ke dalam gudang, membuka pintu rahasia di bawah lantai, dan menemukan ruangan kecil gelap dengan banyak mainan anak-anak berserakan. Di tengah ruangan itu, ada 5 tuyul sedang duduk melingkar mengelilingi sesuatu. Kepala boneka manusia. Saat Bella berbalik hendak lari, Bu Haji Maya berdiri di ambang pintu dengan senyum lebar dan mata hitam pekat. "Kamu sudah lihat terlalu banyak, Bella." Bella terbangun dengan teriakan keras. Neneknya masuk ke kamar sambil panik, memeluk cucunya yang ketakutan. Tapi Bella tidak menjelaskan apa-apa. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela, seolah bayangan tuul-tuul itu masih berdiri di luar rumah. Hari-hari berikutnya, Bella mulai memperhatikan lebih dalam. Ia diam-diam mencatat siapa saja warga yang kehilangan uang, kapan kejadian terjadi, dan apa saja yang aneh di toko. Setiap malam, ia menulis di buku kecil. Ia ingin mengumpulkan bukti. Ia ingin suatu hari bisa membongkar semuanya. Karena kini, ia sadar, Bu Haji Maya bukan hanya memelihara tuyul, ia memelihara teror. Dan desa Sumberjo sedang dalam cengkeramannya. Sejak mencatat kinihan-kinihan yang terjadi di desa, hidup Bella tak pernah sama lagi. Ia merasa setiap langkahnya diawasi, bukan hanya oleh mata-mata manusia, tapi oleh sesuatu yang lebih licik, lebih kecil, dan tak kasat mata. Setiap kali berjalan sendirian di gang desa yang sunyi, ia merasakan seperti ada yang mengikuti dari belakang. Langkah kecil dan cepat, tapi setiap ia menoleh, yang terlihat hanya dedaunan kering dan bayangan pepohonan. Tapi ia tahu,
itu bukan ilusi. Merasakannya, ia mencium baunya, bau amis dan apek, seperti kain basah yang disimpan terlalu lama. Di toko, suasana mulai berubah. Para karyawan lain terlihat lelah, lebih pendiam dari biasanya. Bahkan dua di antaranya, Mbak Uli dan Mas Rio, tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Katanya mereka ingin kembali ke kampung halaman. Tapi Bella sempat mendengar obrolan lirih antara mereka sebelum pergi. Aku nggak tahan lagi, Li. Kemarin malam aku lihat anak kecil duduk di atas rak mie. Matanya kosong. Dia hilang begitu aja waktu aku teriak. Bella yang menguping dari balik rak sabun, menahan napas. Itu bukan kali pertama seseorang melihat sosok tersebut. Kini ia yakin bukan hanya dirinya yang diteror, tapi semua yang berada terlalu dekat dengan rahasia Bu Haji Maya. Pada suatu sore, saat toko sudah hampir tutup, Bella diminta membersihkan gudang depan. Bukan gudang utama yang selalu terkunci, tapi ruangan kecil tempat menyimpan kardus kosong dan karung bekas. Ia menyapu lantai, membereskan tumpukan barang, hingga tanpa sengaja menjatuhkan sekarung kardus. Dari balik tumpukan itu, ada lubang kecil di tembok, seperti rongga angin yang ditutup kayu. Penasaran, Bella mengintip ke dalamnya. Gelap, tapi saat matanya mulai menyesuaikan, ia melihat sepasang mata merah kecil mengintip balik. Matanya membelalak, tubuhnya mundur jatuh terduduk. Tapi yang mengejutkan, dari celah lubang itu muncul suara, "Hai, Mbak Bella." Suaranya kecil, cempreng, seperti anak balita baru belajar bicara. Tapi bukan suara yang lucu, melainkan suara yang membuat jantung seakan berhenti berdetak. Bella berlari keluar gudang, napasnya memburu. Tubuhnya gemetar, tapi saat ia menoleh ke arah lubang tadi, kosong. Tak ada apa-apa. Ia berusaha memberanikan diri kembali bekerja pura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi pikirannya terus terganggu. Malam harinya, saat pulang, ia tak langsung ke rumah. Ia berjalan ke warung kopi Pak Rudi yang berada di dekat pos ronda. Di sana ada Pak Sanusi yang sedang duduk termenung sambil menyeruput kopi hitam. Yang aneh lagi, tanya Pak Sanusi saat melihat Bella datang dengan wajah panik. Bella duduk tanpa bicara sejenak. Lalu ia mengisahkan semuanya tentang lubang di gudang, suara itu, dan mata merah yang ia lihat. Pak Sanusi mengangguk. Matanya menerawang jauh. "Aku juga pernah lihat, Bel. Waktu masih berjualan dulu, pernah ada anak kecil datang ke tokoku. Pakai baju sobek-sobek, kotor, nggak pakai alas kaki. Kupikir dia anak hilang. Tapi waktu ku ajak bicara, dia hilang di depan mata. Setelah itu, uangku mulai hilang tiap malam. Kadang rak barangku kosong, padahal nggak ada pembeli." Jelas Pak Sanusi sambil menunduk. Bella menggenggam tangannya erat. "Tuyul itu nyata, Pak. Dan aku yakin, bukan satu. Aku pernah lihat lebih dari satu." Pak Sanusi terdiam lama. Lalu, pelan-pelan ia berkata, "Kalau kamu yakin ini pesugihan tuyul, kita nggak bisa diam, Bel. Tapi kita juga nggak bisa langsung tuduh. Orang-orang percaya sama Bu Haji Maya. Kita butuh bukti." "Tapi bukti apa? Tuyul nggak bisa difoto. Semua rekaman selalu kabur atau hilang," gumam Bella. Pak Sanusi menatapnya lama. "Kita harus pancing dia. Kita harus buat si tuyul muncul di depan banyak orang. Kita cari tempat yang sering dia lewati. Kita pasang jebakan." Mereka pun menyusun rencana. Pak Sanusi berinisiatif memasang segenggam uang receh dan satu botol minyak di kamar kosong miliknya, lengkap dengan kamera tersembunyi. Katanya tuyul suka benda kecil dan berharga, terutama uang receh dan emas. Uang dan minyak itu diletakkan di atas kain putih, dan kamar dikunci dari luar. Malam itu, Bella tidur gelisah. Jam 2 dini hari, ia terbangun karena suara ketukan di jendela. Suaranya pelan, tapi teratur. Tok, tok. Ia membuka tirai perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia hendak menutup tirai kembali, tiba-tiba muncullah sosok kecil itu berdiri di bawah jendela, menatap langsung ke arahnya. Bella menjerat. Sosok itu botak, pucat, matanya merah, dan yang paling mengerikan, dia tidak punya kaki. Tubuhnya menggantung seperti melayang, tangannya kurus kering, dan bibirnya menyeringai lebar. Seketika, sosok itu lenyap, hanya menyisakan dingin yang merambat masuk ke dalam tulang. Nenek Bella yang terbangun segera memeluk cucunya yang ketakutan, tapi Bella tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Paginya, ia langsung menuju rumah Pak Sanusi, berharap ada hasil dari jebakan malam itu. Namun, hasilnya mengecewakan. Kamera yang mereka pasang rusak, filenya korup, dan yang lebih aneh, uang receh dan minyaknya lenyap tanpa jejak. Bahkan tak ada sidik jari sama sekali. Padahal kamar itu terkunci dan tidak ada yang masuk. Pak Sanusi semakin yakin, IPA yang mereka hadapi bukan hanya sekadar pesugihan biasa. Ini lebih kuat, lebih tua,
dan lebih pintar dari yang mereka duga. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh meningkat. Ada warga yang melihat anak kecil berlari di kuburan. Ada yang melihat anak-anak mereka bermain dengan teman tak kasat mata. Dan paling parah, ada seorang pria yang kesurupan saat lewat depan toko Bu Haji Maya. Ia berteriak-teriak, menyebut nama-nama makhluk gaib dan memaki Bu Haji Maya dengan suara berat yang bukan suaranya sendiri. Bu Haji Maya, seperti biasa, hanya tersenyum dan mengatakan bahwa pria itu kurang iman. Tapi di balik senyum itu, Bella melihat perubahan. Wajah Bu Haji semakin pucat, tubuhnya makin kurus, seolah energi dalam tubuhnya mulai tersedot. Mungkin karena terlalu banyak memelihara tuyul, atau mungkin karena darah yang ia berikan dalam ritual tak lagi cukup. Suatu malam, Bella nekat kembali ke toko setelah tutup. Ia diam-diam menyelinap lewat pintu samping yang lupa dikunci. Ia membawa senter kecil dan ponsel untuk merekam. Ia tahu itu berbahaya, tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut. Ia masuk ke gudang depan, lalu mengendap-endap menuju pintu gudang utama. Anehnya, pintu itu tidak terkunci malam itu. Tangannya gemetar saat memutar knop. Pintu berderit pelan terbuka. Di dalamnya, ruangan gelap dan lembab. Aroma amis langsung menusuk hidung. Ia melangkah masuk perlahan, menyinari sekeliling dengan senter. Kardus-kardus bertumpuk, sesajen lama mengering, dan di sudut ruangan ada lantai kayu yang berbeda dari lainnya. Kayu itu tampak baru, seperti penutup ruangan tersembunyi. Saat ia menunduk untuk membuka papan kayu itu, tiba-tiba udara menjadi sangat dingin. Suara kecil terdengar lagi. "Jangan buka pintunya, jangan buka pintunya." Tapi ia tak sempat lari. Karena dari balik rak kardus, muncul satu sosok kecil, lalu satu lagi, dan satu lagi. Mereka melayang perlahan, mengelilinginya, sambil tertawa kecil, tawa lirih, menusuk, menakutkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Bala pingsan di dalam. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di depan pintu rumahnya, dengan luka gores di tangan dan tubuh penuh debu. Ia tidak tahu siapa yang membawanya pulang, tapi di sakunya ada seutas benang merah dan selembar uang 5.000 yang sangat bau amis. Ia tahu, ini bukan peringatan, ini ancaman, dan tuyul-tuyul itu mulai tidak suka dengan kehadirannya. Sejak ditemukan tergeletak di depan rumah dengan tubuh kotor dan luka goresan halus di tangan, Bella seperti kehilangan semangat hidup. Matanya sering kosong, pandangannya jauh, dan ia lebih sering duduk termenung di sudut rumah sambil memegangi saku bajunya. Saku tempat benang merah dan uang 5.000 bau amis itu ditemukan neneknya, yang sejak awal sudah merasa cucunya terlibat dalam sesuatu yang kelam, mulai gelisah. Ia tahu ada hal tak beres di balik toko sembako Haji Maya, tapi mulutnya terlalu tua untuk ikut campur. Ia hanya bisa berdoa tiap malam, berharap cucunya tidak terseret terlalu dalam dunia yang tak bisa dijangkau oleh logika manusia. Namun Bella bukan tipe yang mudah menyerah. Meski tubuhnya lemas dan pikirannya kacau, hatinya justru semakin mantap. Ia merasa semakin banyak tanda-tanda yang tidak bisa lagi disangkal. Tuyul itu nyata, ritual itu nyata, dan Bu Haji Maya bukan lagi sekadar pedagang sembako biasa. Hari Jumat malam, suasana desa Sumberjo seperti biasa terlihat tenang. Tapi malam itu, langit tampak kelabu. Bulan tertutup awan, dan angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah yang tak biasa. Bella sudah memutuskan, malam ini ia akan kembali ke rumah Bu Haji Maya. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ia mengajak Pak Sanusi, orang satu-satunya yang mau percaya dan siap membantunya. Mereka berdua menunggu waktu yang tepat. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dalam keheningan, mereka menyelinap ke belakang rumah Bu Haji Maya. Mereka tahu persis lokasi sumur tua itu. Sumur yang sempat dilihat Bella saat ritual malam beberapa minggu lalu. Dari balik pohon pisang dan pagar bambu, mereka mengintip ke halaman belakang rumah yang luas dan gelap. Dan di sanalah mereka melihatnya. Bu Haji Maya berdiri di depan sumur tua dengan pakaian serba hitam. Wajahnya tampak berbeda, lebih tirus, lebih pucat, seperti orang yang telah lama kehilangan tidur. Di tangannya ada kendi kecil berisi darah ayam. Di sebelahnya berdiri Pak Haji Mahfud, suaminya, memegang dupa menyala dan sekotak kecil yang dibungkus kain kafan. Tak ada kata-kata, hanya suara angin dan kepakan kelelawar di kejauhan. Lalu Bu Haji Maya mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti Bella dan Pak Sanusi. Ia menunduk, lalu melempar isi kendi ke dalam sumur. Aroma amis langsung menyeruak. Tak lama kemudian, terdengar suara gemericik dari dalam sumur. Seperti seseorang sedang berenang, lalu muncul suara tawa lirih. Tawa yang sama seperti yang sering Bella dengar di toko
Dari sumur itu muncul asap hitam tipis yang perlahan membentuk sosok kecil. Tuyul, makhluk itu naik ke bibir sumur dan berdiri di hadapan Bu Haji Maya. Ia tertawa, lalu menunjuk ke kotak kain kafan yang dipegang Pak Haji Mahfud. Dengan gemetar, Pak Mahfud membuka kotak itu. Di dalamnya ada seikat rambut manusia sepotong kuku dan selembar foto anak kecil. Bella ternganga. Ia kenal wajah di foto itu. Itu Sari, anak kecil tetangga mereka yang baru saja meninggal mendadak 2 hari lalu. Tubuh Bella bergetar hebat. Jadi, benar Bu Haji Maya menggunakan tumbal. Dan yang lebih mengerikan, tumbalnya bukan orang dewasa, tapi anak-anak jiwa polos yang dijadikan makanan bagi makhluk kotor itu. Pak Sanusi menahan napas di sampingnya. Mereka tak berani bergerak, tapi tubuh mereka membeku saat Bu Haji Maya tiba-tiba berhenti membaca mantra, lalu menatap ke arah tempat mereka bersembunyi. Di sana, bisiknya lirih. Mata Bella membelalak. Apakah mereka ketahuan? Tapi sebelum bisa berpikir, tiba-tiba sosok tuyul itu menoleh cepat, lalu melompat dari bibir sumur dan berlari ke arah mereka. Larinya cepat, seperti kilat. Bella menjerit, lalu berlari sekuat tenaga, diikuti Pak Sanusi yang panik tak kalah hebat mereka. Berdua berlari menembus kebun pisang, terperosok ke sawah, lalu bersembunyi di gubuk tua milik Pak Sanusi. Napas keduanya memburu. Di luar, suara tertawa kecil itu terdengar samar. Tuyul itu mengejar mereka, atau mengintai dari kejauhan. Gila-gila, kita hampir mati, ujar Pak Sanusi dengan wajah pucat pasi. Tapi kita lihat semuanya. Kita lihat ritualnya. Kita lihat tuyulnya. Kita tahu Bu Haji Maya pakai tumbal anak kecil, balas Bella dengan napas terengah. Namun malam itu tak berakhir sampai di situ. Saat fajar menyingsing, terdengar kabar bahwa rumah Pak Sanusi dilempari batu oleh orang tak dikenal. Jendela pecah, pintu depannya dicoret dengan darah ayam. Ada tulisan samar bertinta merah, "Diam atau mati." Pak Sanusi gemetar membaca pesan itu. Tapi Bella tidak mundur. Ia tahu ini bukan hanya soal keberanian. Ini soal menyelamatkan desa. Jika mereka diam, lebih banyak anak-anak akan menjadi korban. Ia pun meminta bantuan ke Pak Kamto, ketua RT, untuk mengadakan pertemuan warga rahasia. Awalnya Pak Kamto ragu. Siapa yang mau percaya bahwa Bu Haji Maya, dermawan paling dicintai warga, ternyata bersekutu dengan tuyul? Tapi ketika Bella memperlihatkan foto rambut dan foto anak kecil yang diam-diam ia ambil dari kotak kafan saat ritual berlangsung, wajah Pak Kamto langsung berubah tegang. Ia mengenali anak itu, dan ia tahu tidak mungkin Bella bisa mendapatkan benda itu kecuali memang telah melihat ritual dengan mata kepala sendiri. Pertemuan warga digelar secara diam-diam malam itu di balai desa, hanya dihadiri oleh orang-orang yang dipercaya. Bella menceritakan semua yang ia alami, tentang suara anak kecil dari gudang, tentang gudang rahasia di dalam toko, tentang tuyul yang muncul, dan tentang ritual di sumur tua beberapa warga mulai percaya. Terlebih setelah Pak Sanusi bersaksi bahwa ia sendiri kehilangan uang dan stok barang secara misterius. Lalu muncul satu demi satu warga yang bercerita mengalami kejadian aneh. Ada yang kehilangan uang dalam lemari terkunci, Eda, yang anaknya ketakutan karena melihat teman bermain yang tak kasat mata. Dan yang paling mencengangkan, ada seorang ibu yang mengaku bahwa anaknya pernah berbicara dengan Mbak Maya dalam mimpi, padahal anaknya tak pernah diajak ke toko itu. Pertemuan malam itu ditutup dengan kesepakatan. Mereka akan menggerebek toko Bu Haji Maya malam Jumat berikutnya. Mereka akan masuk ke dalam gudang dan membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Pak Kamto dan beberapa tokoh agama sepakat untuk membawa air doa, bacaan ayat suci, dan perlengkapan pengusiran makhluk. Hal ini bukan sekadar penggerebekan. Ini adalah perang melawan kekuatan gaib. Bella pulang malam itu dengan hati berdebar. Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Tapi ia juga tahu satu hal. Jika ia mundur sekarang, maka teror akan terus berlanjut. Tuyul-tuyul itu akan terus mengambil dan mengambil sampai tak ada lagi yang tersisa. Dan dari balik rumah Bu Haji Maya yang tertutup rapat, 7 pasang mata kecil memandangi langit malam. Mereka tahu rencana itu, dan mereka sudah menyambut para tamunya. Malam Jumat Kliwon datang membawa hawa ganjil. Udara di desa Sumberjo begitu berat, seperti ditindih sesuatu yang tak kasat mata. Langit mendung gelap, tak ada bulan, hanya bintang-bintang yang bersembunyi di balik awan. Desa yang biasanya tenang, malam itu terasa seperti sedang menahan napas. Bella duduk di pojok balai desa, menggenggam tas kecil berisi air doa yang diberikan oleh Pak Ustadz Malik. Di sekelilingnya ada Pak Sanusi, Pak Kamto, dan 8 orang warga lainnya yang bersedia ikut malam ini. Beberapa membawa obor, beberapa membawa alat pertahanan seadanya kayu,
linggis, dan golok. Tak ada yang tahu pasti apa yang akan mereka temui di dalam toko sembako Bu Haji Maya. Tapi mereka semua sepakat satu hal, malam ini kebenaran harus diungkap. Sekitar pukul 1 dini hari, rombongan kecil itu mulai bergerak ke rumah dan toko sembako Bu Haji Maya. Mereka berjalan pelan di gang kecil, menahan suara langkah agar tidak menimbulkan curiga. Rumah Bu Haji Maya gelap dari luar, hanya lampu kuning temaram di teras yang menyala. Seperti biasa, toko sembakonya juga sudah tutup sejak sore. Bella memimpin langkah. Tangannya gemetar, tapi hatinya bulat. Ia menuju sisi kanan rumah, di mana ia pernah menemukan pintu kecil menuju gudang tersembunyi. Di tangannya, air doa mulai terasa hangat, seperti merespons ketegangan yang menggantung di udara. Pak Kamto memberi aba-aba. Kita masuk lewat belakang. Kunci pintunya udah saya bawa. Dengan pelan, mereka membuka pintu belakang rumah yang mengarah ke dapur. Tidak terkunci. Aneh. Seolah memang pintu itu menunggu untuk dibuka. Bau anyir langsung menyambut mereka begitu masuk ke dalam rumah. Bukan bau dapur biasa, tapi bau seperti darah, amis dan busuk yang bercampur jadi satu. Ya Allah, Pak. Salah satu warga, mereka melangkah pelan, menyusuri lorong rumah yang dipenuhi hiasan Islami di dinding, kaligrafi, ayat suci hingga foto-foto Bu Haji Maya saat naik haji bersama suaminya. Semua tampak normal, bahkan suci, tapi suasananya terasa berkebalikan dingin, kelam, penuh bisikan halus yang hanya bisa dirasakan hati. Bella menunjuk pintu kayu kecil di pojok dapur. Itu gudang itu, bisiknya. Pak Kamto maju, lalu menendang pintu itu dengan keras. Terkunci, ia memutar gagang besi, lalu mengayunkan linggis. Sekali, 2 kali. Brak, pintu itu terbuka. Seketika itu juga hawa panas menerpa wajah mereka. Dari balik pintu, tercium aroma dupa, bunga busuk dan darah. Di dalam ruangan sempit itu tampak beberapa boneka kain dengan mata ditutup benang merah. Di lantai ada lingkaran darah yang sudah mengering, dan di tengahnya sebuah besar berisi air hitam pekat. Di sudut ruangan ada tumpukan foto anak-anak desa, lengkap dengan potongan kuku dan rambut yang sudah dikeringkan. Sebagian foto bahkan bertuliskan nama dan tanggal wafat. Bella menahan tangis. Ia mengenali wajah-wajah itu. Sari, Rehan, Nanda, anak-anak yang meninggal mendadak tanpa sebab jelas beberapa bulan terakhir. Selama ini kematian mereka dianggap wajar, hanya penyakit atau kecelakaan. Tapi kenyataannya mereka adalah tumbal. Pak Ustadz Malik yang ikut dalam rombongan langsung membaca doa keras. Ia memercikan air doa ke sudut ruangan, lalu menaburkan garam. Namun tiba-tiba, api dari lilin-lilin yang ada di pojok gudang menyala besar, membentuk lidah api yang tinggi, dan dari balik bayangan muncul suara tawa kecil. Hehehe, kalian terlambat. Tiba-tiba, 7 sosok kecil muncul di dinding bayangan tuyul-tuyul yang selama ini bersemayam di rumah itu. Mata mereka merah menyala, tubuh mereka kotor dan licin seperti lumpur. Mereka tidak menyerang, hanya berputar-putar, mengelilingi ruangan, menciptakan pusaran angin kecil. "Keluar kalian dari rumah ini!" teriak Pak Ustadz Malik sambil terus membaca ayat suci. Sosok-sosok itu tertawa, lalu satu persatu menghilang menembus lantai. Tapi belum sempat warga bernapas lega, terdengar suara teriakan dari ruang tengah. "Berhenti!" Bu Haji Maya berdiri di tengah ruang tamu. Rambutnya akeh koken, matanya merah, bajunya compang-camping. Di belakangnya berdiri Pak Haji Mahfud dengan wajah kosong seperti orang kesurupan. "Keluar dari rumahku! Kalian tidak tahu apa yang kalian ganggu. Kami tahu kau pakai tumbal anak-anak. Kami lihat semuanya," teriak Bella dengan mata berapi-api. Bu Haji Maya menjerit. Suara jeritannya menggema seperti bukan dari manusia biasa. Tiba-tiba tubuhnya membungkuk, lalu merangkak cepat seperti binatang. Ia melompat ke arah Bella dengan kuku panjang siap mencakar. Tapi Pak Ustadz Malik cepat tanggap. Ia menyiramkan air doa tepat ke wajah Bu Haji Maya. Allahu Akbar. Teriak itu diikuti semburan asap dari tubuh Bu Haji Maya. Ia jatuh terguling. Tubuhnya bergetar hebat. Pak Haji Mahfud ikut terjerembab, mulutnya mengeluarkan darah hitam. Kedua orang itu menggelepar hebat di lantai, seperti ada sesuatu yang sedang dipaksa keluar dari tubuh mereka. Sementara itu, gudang kembali bergetar. Tanah seperti retak dan dari dalam lingkaran darah muncul asap hitam besar yang berubah wujud menjadi sosok tinggi besar berbulu hitam dengan mata merah membara. Gendruwo, makhluk itulah yang selama ini menjadi penjaga tuyul-tuyul itu. Ia mendesis, marah, melotot ke arah warga. Tapi sebelum sempat bergerak, Pak Ustadz Malik melempar garam dan air doa tepat ke pusarnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makhluk itu berteriak keras, lalu meledak dalam pusaran asap. Tuyul-tuyul yang tersisa ikut menjerit dan menghilang bersama ledakan gaib itu. Ketika semuanya usai, suasana rumah berubah hening. Pak Haji Mahfud tergeletak pingsan, sedangkan Bu Haji Maya menatap kosong ke langit-langit. Bibirnya gemetar menyebut nama-nama anak kecil yang telah menjadi tumbalnya. Warga membawanya keluar lalu menyerahkannya ke pihak berwajib. Keesokan harinya, Desa Sumberjo geger. Berita tentang penggerbekan itu menyebar cepat. Foto-foto dari gudang menjadi bukti kuat bahwa selama ini toko sembako yang mereka banggakan adalah sarang pesugihan. Bu Haji Maya tidak membantah saat ditanya polisi. Ia hanya terus berbisik, "Kalau aku nggak kasih tumbal, toko ini bangkrut, hidupku habis." Ia tak pernah lagi keluar dari ruang tahanan. Belakangan diketahui, ia kehilangan akal sehat dan hanya duduk memeluk baskom kosong sambil tertawa sendiri. Bella, ia jadi pahlawan kecil di desanya. Tapi bukan pujian yang ia kejar. Ia hanya ingin satu hal, anak-anak di desanya tidak lagi mati tanpa sebab. Dan malam itu, saat ia duduk di beranda rumahnya, ia mendengar suara angin bertiup lembut. Seperti ucapan terima kasih dari jiwa-jiwa kecil yang akhirnya tenang di alam sana. Setelah penggerebekan di rumah Bu Haji Maya, suasana Desa Sumberjo perlahan mulai berubah. Warga yang semula begitu percaya dan hormat pada keluarga Bu Haji mulai merasa jijik dan takut. Toko sembako yang dulunya selalu ramai, kini dibiarkan terbengkalai. Rak-rak makanan yang dulu penuh, kini kosong dan berdebu. Cat tembok mulai mengelupas, dan bau menyengat dari dalam rumah mulai menusuk setiap kali angin sore datang berhembus. Bu Haji Maya resmi ditahan, namun belum juga diadili karena kondisi mentalnya yang terus menurun. Setiap hari, ia hanya duduk di pojok ruang tahanan, memeluk tasbih yang rusak dan berbisik pelan sambil tertawa. Polisi sempat membawa psikolog, namun hasilnya mengejutkan. Wanita itu sudah tidak lagi terhubung dengan realitas. Ia sering mengaku masih mendengar suara tangisan tuyul-tuyulnya, kadang bahkan tertawa sambil menyebut satu persatu nama anak-anak yang telah ia tumbalkan. Banyak yang mengira cerita itu selesai di malam penggerebekan, tapi ternyata tidak. Kutukan yang ditanam Bu Haji Maya ternyata lebih dalam dari yang diperkirakan. Bella, meskipun telah dianggap sebagai penyelamat, mulai mengalami kejadian aneh. Setiap malam, ia bermimpi berjalan di lorong panjang yang tidak berujung. Di lorong itu, ia selalu melihat bayangan anak-anak kecil dengan mata kosong memanggil namanya. "Bella, tolong!" Suara mereka lirih tapi jelas, seperti berada di dekat telinganya. Ketika ia terbangun, tubuhnya berkeringat dingin dan napasnya tersengal. Awalnya, ia berpikir itu hanya mimpi biasa, tapi semakin hari, semakin nyata. Suatu malam, Bella bahkan terbangun karena mendengar suara tangisan dari kamar belakang. Padahal rumahnya sepi. Saat ia membuka pintu kamar itu, lampu langsung padam dan hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Puncaknya terjadi saat ia melihat bayangan tuyul kecil berdiri di ujung kamarnya. Tuyul itu tidak menyerang, hanya menatapnya dengan mata hitam besar yang mengalirkan air mata darah. Bella berteriak sekeras mungkin hingga ibunya datang dan mendapati ia sudah pingsan. Kabar ini sampai ke telinga Pak Ustadz Malik. Pria paruhbaya itu datang ke rumah Bella dengan membawa kitab dan air ruqyah. Setelah melakukan pembacaan doa panjang, ia pun menyimpulkan bahwa kutukan Bu Haji Maya belum sepenuhnya musnah. Pesugihan seperti yang dilakukan Bu Haji Maya tidak hanya soal perjanjian dengan setan, jelasnya. Ia menanam tumbal dengan ritual terikat. Selama salah satu dari mereka baik tuyul, gendruwo, atau penjaga gaibnya masih terhubung dengan dunia ini, kutukannya akan terus mencari jalan pulang. Mendengar itu, Bella ketakutan. Lalu harus bagaimana, Pak Ustadz? Kita harus mencari akar terakhirnya. Masih ada sesuatu yang belum terbongkar. Mungkin benda, mungkin janji yang belum ditepati, jawab Pak Ustadz setelah berdiskusi panjang. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah Bu Haji Maya yang kini telah menjadi bangunan kosong dan dianggap angker oleh warga. Malam itu, hanya Bella, Pak Ustadz Malik, dan 2 warga yang berani ikut. Mereka membawa senter, air doa, serta keberanian yang tinggal separuh. Begitu masuk ke dalam rumah, suasana langsung berubah. Udara di dalam begitu berat dan pengap. Bau busuk masih menggantung. Meski sudah berminggu-minggu rumah itu ditinggal, Pak Ustadz memimpin jalan. Mereka menyusuri lorong menuju kamar tidur Bu Haji Maya. Di dalam kamar itu, segalanya masih seperti saat malam penggerebekan. Tempat tidur belum dibereskan, lemari masih terbuka, dan ada tas besar di pojok ruangan. Pak Ustadz membuka tas itu. Di dalamnya, mereka menemukan benda-benda yang tak lazim. Baju anak-anak, kertas bertuliskan nama-nama lengkap dengan tanggal lahir dan wafat,
serta sebuah kotak kayu berukir. Saat kotak itu dibuka, bau menyengat langsung menyambar wajah mereka. Isinya segumpal rambut, kuku, dan boneka kecil yang diikat tali merah. Di bawah boneka itu ada gulungan kertas kuno bertuliskan aksara Jawa kuno. Pak Ustadz membacanya pelan, lalu mengangguk. Ini dia. Ini adalah jimat pengikat pesugihan. Selama ini disimpan oleh Bu Haji Maya untuk menjaga kesetiaan para tuyul dan perewangan gaibnya. Selama jimat ini belum dimusnahkan, mereka akan tetap berkeliaran. Tanpa ragu, Pak, Ustadz menuangkan air ruqyah ke dalam kotak. Tiba-tiba, rumah itu berguncang pelan, seperti gempa kecil. Lampu senter berkedip-kedip, dan dari balik tembok terdengar suara geraman pelan. Boneka kecil itu mendadak terbakar dengan sendirinya, meski tak disentuh api. Jeritan gaib menggema dari arah dapur, diikuti oleh suara langkah kecil berlarian. Satu demi satu bayangan tuyul-tuyul itu muncul dan mengitari mereka. Tapi kali ini, mereka tak menyerang. Mereka hanya menangis dan menatap dengan mata kosong. Bella menahan air mata. Apa mereka masih bisa diselamatkan? Pak Ustadz menggeleng. Mereka sudah terperangkap terlalu lama. Kita hanya bisa melepaskan mereka, bukan mengembalikan mereka ke dunia. Dengan lantunan doa yang semakin keras, satu persatu bayangan itu memudar. Seperti kabut yang diterpa cahaya pagi, rumah itu kembali tenang. Tapi Bala tahu, tidak ada yang akan benar-benar sama setelah malam itu. Keesokan harinya, rumah Bu Haji Maya resmi disegel dan diberi papan kayu oleh warga. Tidak ada yang berani masuk lagi. Bahkan hewan pun enggan mendekat. Konon, suara tangisan anak kecil masih kadang terdengar saat malam Jumat Kliwon. Bu Haji Maya, di sisi lain, meninggal di ruang tahanan seminggu setelah kejadian itu. Wajahnya membiru seperti dicekik sesuatu. Tak ada tanda kekerasan fisik. Tapi satu hal aneh terjadi. Di dinding ruang tahanan tempat ia berada, muncul coretan merah yang membentuk tulisan tak dikenal seperti huruf kuno. Atau mungkin peringatan. Warga menganggap semua sudah selesai, tapi tidak dengan Bella. Ia tahu, pesugihan bukan sekadar ritual atau perjanjian, tapi luka. Luka yang tak sembuh, dendam yang diwariskan, dan kekayaan yang dibeli dengan nyawa. Dan malam itu, saat Bella menatap langit dari jendela kamarnya, ia mendengar bisikan pelan. Bella, terima kasih. Ia tahu, suara itu bukan mimpi, tapi bisikan jiwa-jiwa kecil yang akhirnya bisa pulang. Sejak malam pemusnahan jimat pesugihan itu, hidup Bella tidak pernah benar-benar tenang, meski bayangan tuyul tak lagi menghantui kamarnya. Ada satu perasaan yang terus tumbuh di hatinya, sebuah kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Ia tak lagi tidur nyenyak dan kadang jantungnya berdegup tanpa alasan saat senja mulai turun. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan rutinitas, membantu ibunya di warung kecil, mengikuti pengajian desa, bahkan belajar tafsir Al-Quran bersama Ustadz Malik. Tapi rasa itu tetap ada, seolah ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang lebih besar dari sekadar pesugihan Bu Haji Maya. Suatu sore, saat Bella sedang merapikan rak sembako di warung ibunya, seorang pria tua datang dengan tongkat kayu dan sorban lusuh di kepalanya. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Kirno, yang mengaku pernah tinggal lama di desa sebelum merantau ke Banyuwangi. Wajahnya keriput, namun matanya tajam seperti pisau yang baru diasah. Panjenengan Bella ya? Tanya Mbah Kirno dengan suara berat. Iya Mbah, Mbah kenal saya? Kirno hanya mengangguk pelan. Saya kenal keluarga panjenengan, juga kenal benar dengan Bu Haji Maya. Karena saya dulunya yang mengenalkan dia pada jalur itu. Bala tergigit. Seluruh tubuhnya menegang. Mbah, maksudnya Mbah yang ngajari pesugihan ke Bu Haji Maya? Bukan ngajari, jawabnya. Saya hanya pembuka jalan, pilihan tetap di tangan dia. Tapi saya datang sekarang bukan untuk mengungkit masa lalu, melainkan untuk memperingatkan kamu. Wajah Bella pucat. Memperingatkan saya? Mbah duduk di kursi bambu dekat pintu warung dan mulai bercerita panjang bahwa pesugihan yang diambil Bu Haji Maya bukan pesugihan biasa. Itu adalah bagian dari warisan leluhur tua, sejenis perjanjian yang tertulis dalam garis darah. Dan ternyata, darah itu juga mengalir dalam diri Bella. Bu Haji Maya itu sepupu jauh mumu. Kalian punya nenek moyang yang sama, seorang dukun perempuan bernama Nyai Sadran, hidup di masa penjajahan dulu. Ia terkenal sakti, punya kesaktian gelap yang diturunkan dari generasi ke generasi. Perempuan dalam garis keturunannya selalu ditawari pilihan. Hidup miskin namun selamat, atau kaya raya dengan tumbal, ujar Mbah Kirno sambil menatap dalam ke arah mata Bella. Bella merasa sekujur tubuhnya merinding. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak, tapi seketika semuanya masuk akal. Kenapa hanya dia yang bisa melihat tuyul-tuyul itu? Kenapa mimpinya begitu nyata?
Dan kenapa ia seakan selalu ditarik kembali ke dalam pusaran kegelapan, meski semua sudah berakhir? Kenapa saya? Tanya Bella lirih. Karena kamu penerus terakhir. Bu Haji Maya mati sebelum bisa menurunkan warisannya. Dan perjanjian itu belum benar-benar putus. Jika tidak ada yang melanjutkan, maka perjanjian akan mencarimu. Sampai kamu memilih. Bella berdiri dari duduknya, tubuhnya gemetar. Tidak, saya tidak mau. Saya bukan bagian dari itu. Namun Mbah Kirno tidak terlihat. Terkejut, ia hanya tersenyum tipis. Setiap yang lahir dari darah Nyai Sadran akan sampai pada simpang jalan yang sama. Dan biasanya, tak semua bisa menolak. Seminggu setelah pertemuan itu, hal-hal aneh mulai kembali terjadi. Toko ibunya yang sempat ramai mulai sepi lagi, dagangan basi tanpa sebab. Uang hasil jualan tiba-tiba hilang dari laci. Bahkan, tikus-tikus besar bermunculan di dapur dan menggerogoti karung beras. Setiap malam, terdengar suara langkah kaki kecil berlari-lari di atap rumah. Bella tak tahan lagi. Ia mendatangi Pak Ustadz Malik untuk meminta jawaban. Setelah mendengarkan cerita Bella, Pak Ustadz hanya diam lama. Wajahnya tampak gelisah. Bella, saya rasa ini bukan hanya soal jimat atau tuyul. Ini sudah masuk wilayah warisan gaib. Kamu harus kuat. Karena jika benar kamu adalah penerus terakhir, maka satu-satunya cara memutusnya adalah dengan mendatangi pusat kekuatan itu. Sendiri tempat di mana leluhurmu memulai semuanya. Di mana tempat itu, Pak Ustadz? Di Alas Sadranan, perbatasan antara Banyuwangi dan Situbondo. Di sanalah Nyai Sadran dulu bersemayam. Tapi tempat itu bukan tempat biasa. Banyak yang masuk dan tak pernah kembali. Malam itu juga, Bella memutuskan berangkat. Ia ditemani oleh Pak Ustadz Malik dan seorang santri muda bernama Raffi. Mereka menempuh perjalanan darat selama hampir 9 jam, melewati hutan-hutan lebat, jalan rusak dan suara-suara aneh yang mengikuti sejak sore menjelang gelap. Begitu memasuki Alas Sadranan, udara berubah, dingin menusuk, dan bau kemenyan menyelimuti jalur setapak. Burung-burung tidak berkicau, hutan itu sepi, terlalu sepi, seakan waktu berhenti di sana. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah batu besar, berlumut dengan ukiran aksara Jawa kuno. Di sekitarnya ada sesajen basi dan kain kafan yang sudah menghitam bala mendekot. Saat tangannya menyentuh batu itu, tubuhnya langsung kaku. Matanya menatap kosong ke depan. Ia melihat bayangan masa lalu seorang perempuan tua dengan rambut panjang dan pakaian hitam duduk bersila di atas batu. Di sekelilingnya, anak-anak kecil menangis dan api menyala-nyala dari tanah. Suara perempuan itu menggema dalam kepala Bella. Kamu datang. Akhirnya, Bella menjatuhkan diri dan menangis. Saya tidak mau jadi bagian dari ini. Saya hanya ingin hidup normal. Perempuan itu Nyai Sadran tersenyum dingin. Kau punya dua pilihan, cucuku. Terima warisanku dan jadi penguasa dunia gelap. Atau bakar semuanya dan hilang bersama darahku. Bella gemetar. Tapi di dadanya ada suara lain, suara ibunya. Suara anak-anak yang pernah ia lihat dalam mimpi. Ia tahu, inilah akhir dari semuanya. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengambil air doa yang dibawa Ustadz Malik dan menyiramkan ke batu itu sambil membaca ayat kursi. Nyai Sadran menjerit, dan seluruh hutan gemetar. Asap hitam membubung dari tanah, dan suara tangisan berubah menjadi pekikan kesakitan. Batu itu retak, tanah menganga, dan dari dalamnya muncul sosok-sosok kecil yang tertawa ngeri. Namun sebelum mereka sempat keluar, cahaya terang meledak dari tubuh Bella, membuat semuanya kembali tenang. Pagi menjelang, matahari muncul perlahan, dan suara hutan kembali hidup. Bella terbangun dengan tubuh lemas, tapi hatinya ringan. Warisan itu telah diputus. Namun, di sudut Alas Sadranan, sebuah bayangan masih mengamati dari balik pohon. Senyumnya licik, dan matanya merah membara. Karena di dunia ini, tidak ada kutukan yang benar-benar lenyap, hanya tertidur, menunggu penerus baru. Sekembalinya dari Alas Sadranan, Bella merasa hidupnya berubah. Warung ibunya perlahan kembali ramai, dagangan laris. Bahkan beberapa warga yang dulu sempat menjauh mulai mendekat dan meminta maaf. Mereka bilang telah salah menuduh keluarga Bella sebagai bagian dari praktik kotor Bu Haji Maya. Namun, meski keadaan terlihat membaik di luar, hati Bella tak pernah benar-benar damai. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sebuah bayangan dari hutan itu, yang seolah masih mengikutinya, menatap dari balik kegelapan dengan mata merah menyala. Beberapa malam setelah mereka kembali ke desa, Bella mulai sering mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat seorang anak kecil menangis di pojok kamar. Wajahnya tak tampak jelas, namun tubuhnya kurus kering seperti telah lama menderita. Anak itu selalu berkata, "Aku belum pergi." Bella selalu terbangun dengan napas tersengal, dan saat ia membuka matanya,
Sesekali ia masih melihat bayangan anak itu duduk di pojok kamar, yang menghilang begitu lampu dinyalakan. Pak Ustadz Malik, yang juga sempat mendengar kejadian itu datang, dan kembali mengingatkan bahwa dunia gaib tidak sesederhana membakar batu keramat dan membaca ayat-ayat suci. Ada hal-hal yang tak bisa diputus dengan api. Tumbal yang belum diterima bisa jadi gentayangan. Mungkin kamu melihatnya karena kamu masih terikat. Palebing, tapi saya tidak pernah memberi tumbal, Pak Ustadz. Bukan kamu, tapi leluhurmu. Dan mungkin Bu Haji Maya telah menjanjikan tumbal terakhir sebelum dia mati. Janji itu belum ditepati. Perkataan itu menghantam kepala Bella seperti palu. Ia teringat pada hari-hari terakhir sebelum Bu Haji Maya meninggal saat ia melihat bagaimana Bu Haji berbicara pada sesuatu di balik cermin, dan tentang sosok tuyul yang lebih besar, berbeda dari lainnya, yang selalu menatapnya dengan senyum les. Bella mulai menyusun potanggon-potanggon yang berserakan di kepalanya. Sore itu, ia pergi ke rumah tua Bu Haji Maya, yang kini dibiarkan kosong dan tak terurus. Pintu rumah sudah rusak, kaca-kaca jendela pecah, dan semak belukar mulai merambat ke dinding tembok. Meski udara sore masih terang, suasana rumah itu begitu dingin. Saat melangkah masuk, Bella merasakan hawa lembab yang menempel di kulitnya. Ia menuju kamar Bu Haji Maya tempat semua ritual dilakukan. Di sana, debu tebal menutupi meja dan lantai. Namun yang paling aneh adalah cermin besar yang masih berdiri di ujung ruangan. Meski seluruh rumah tampak rusak, cermin itu tetap bersih, mengkilap, seolah baru dibersihkan. Bella mendekat. Awalnya ia hanya melihat bayangannya sendiri. Tapi ketika ia memandangi cermin itu lebih lama, muncul sesuatu di belakangnya bayangan. Seorang anak kecil berdiri diam menatapnya dengan wajah kosong. Bella menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali melihat ke cermin, bayangan itu semakin dekat. Lalu terdengar suara lirih, seperti bisikan, tapi menyayat di telinga. Janjinya belum ditepati. Aku belum pergi. Aku kamu. Tiba-tiba cermin itu retak. Pallet, tubuhnya menggigil hebat. Ia bangkit dan berlari keluar dari rumah tua itu. Napasnya memburu. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di pojok kamar sambil memegang Al-Quran dan terus mengaji. Keesokan harinya, ia mendatangi Mbah Kirno. Lelaki tua itu tampak lebih lemah dari sebelumnya, seperti sedang menyimpan rahasia yang lama ingin dibuka. Saat Bella menceritakan apa yang ia lihat di rumah Bu Haji Maya, Mbah Kirno menunduk dan mulai bicara pelan. Dulu sebelum Bu Haji Maya meninggal, dia sempat datang ke rumah saya. Katanya, ia takut mati karena tumbal terakhir belum ia serahkan. Ia ingin berjanji dengan jin penunggu bahwa bila ia mati, tumbal itu akan tetap dikirim. Meski terlambat, ia menulis nama itu di kertas dan membakarnya di bawah bulan gelap. Nama siapa, Mbah? Tanya Bella ketakutan. Mbah Kirno terdiam lama sebelum menjawab. Namamu, Bella. Tubuh Bella langsung melemas. Apa maksudnya? Saya, ya. Karena kamu darah terakhir. Jin itu tidak peduli siapa yang menyerahkan tumbal. Yang penting, janji ditunaikan. Dan sekarang, kamu yang diburu. Jika tidak segera menyelesaikan ini, kamu yang akan jadi tumbalnya. Bella merasa bumi berputar. Tangisnya pecah. Apa saya harus mati? Apa tidak ada cara lain? Ada satu jalan, jawab Mbah Kirno. Kamu harus mencari kembali roh anak-anak yang pernah dijadikan tumbal dan meminta restu mereka. Tapi itu berarti kamu harus turun ke dunia mereka, ke tempat mereka terkurung. Bukan mimpi, tapi masuk ke alamnya. Itu bukan tugas mudah. Bella harus menjalani puasa selama 3 hari berturut-turut, tidur di bawah pohon waru tua di ujung desa, yang dipercaya sebagai gerbang ke alam jin. Malam ketiga, saat tubuhnya sudah lemah dan pikirannya kabur, ia tiba-tiba merasa ditarik ke dalam. Kegelap, tubuhnya seperti jatuh ke dalam sumur dalam tanpa dasar. Ketika ia membuka mata, ia berada di sebuah padang rumput yang aneh. Langit gelap, tapi tak ada bintang. Udara begitu dingin. Di kejauhan, ia melihat barisan anak-anak kecil berjalan. Lambat, wajah mereka pucat, mata kosong, dan tubuh penuh luka. Salah satu dari mereka adalah anak yang selama ini muncul di mimpinya. Anak itu mendekat dan berkata, "Kau bukan kami, tapi kau bisa membebaskan kami. Aku mau kalian bebas. Aku tidak ingin ada yang mati lagi," jawab Bella. Anak itu tersenyum, dan satu persatu anak-anak lain menghilang menjadi cahaya. Namun yang terakhir, anak yang pertama kali menemuinya, mendekat dan menyentuh dada Bella. Tapi darah kita tetap tinggal dalam kamu. Dan seketika, Bella terlempar kembali ke alam nyata. Ia terbangun dengan tubuh penuh peluh,
tapi perasaannya ringan. Di sekeliling pohon waru itu, warga desa sudah berkumpul. Mereka menemukan Bella pagi itu pingsan, dengan Al-Quran di dada dan senyum di wajahnya. Sejak malam itu, mimpi buruk tak lagi datang. Warung ibunya semakin ramai, dan Bella perlahan mulai belajar menerima takdirnya sebagai penjaga warisan kegelapan yang telah ia tolak. Namun jauh di dalam cermin yang retak, masih ada satu bayangan yang belum pudar. Sebuah tawa kecil. Saatnya muncul kembali. Karena walaupun perjanjian telah putus, dunia gaib tidak pernah melupakan nama yang pernah dijanjikan. Hari-hari berlalu sejak Bella kembali dari dunia antara. Warung gudeg milik Mak Endut makin berjaya. Para pembeli bahkan rela mengantre sejak subuh. Dan banyak yang datang dari luar kota hanya karena mendengar kabar kelezatan masakan Mak Endut yang berbeda. Namun Bella tahu betul, semua itu bukan semata karena rasa. Ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang masih mengendap dalam tubuh warung itu. Sesuatu yang masih haus. Mak Endut memang tak pernah bicara tentang apa yang terjadi setelah kematian Bu Haji Maya, atau ketika Bella menjalani ritual berat di pohon waru, tapi Bella bisa melihat perubahan di wajah ibunya. Tatapan mata Mak Endut tidak lagi seperti dulu. Ada kesan kosong yang tersembunyi di balik senyumnya, seolah ia sedang memikul sesuatu yang tak bisa dibagi. Suatu malam, ketika hujan mengguyur deras, dan suara petir menggelegar menembus genteng, Bella mendengar suara tangisan lirih dari dapur. Ia berjalan pelan, menyibak tirai, dan mendapati ibunya duduk di lantai, memeluk lutut, menatap wajan besar yang masih mengepul. Air mata Mak Endut mengalir pelan, bercampur dengan uap panas gudeg yang baru matang. Apa yang ibu sembunyikan dari Bella? Tanya Bella pelan, mencoba menahan gemetar suaranya. Mak Endut menoleh, lalu tertunduk. Maafkan ibu nggak bisa jujur dari awal. Bella duduk di sebelahnya, menggenggam tangan ibunya. Tentang apa, Bu? Dulu sebelum Bu Haji Maya mati, dia bukan cuma bikin perjanjian dengan jin, dia juga serahkan satu nama lagi. Tapi jin itu nggak mau. Jin itu bilang kalau darah pesugihan harus dari keluarga sendiri, dan dia pilih kamu. Tapi Bu Haji Maya menolak. Dia bilang dia akan bawa nama lain, tapi nyawanya keburu habis. Bella tertegun. Jadi, seharusnya aku tumbalnya? Mak Endut mengangguk pelan. Tapi setelah kamu lolos dari dunia jin itu, perjanjiannya rusak, tapi nggak sepenuhnya. Warung ini masih dapat berkahnya, tapi harus ada satu syarat lagi. Darah baru, darah yang bukan dari kamu. Jantung Bella berdegup kencang. Siapa yang... Ibu? Mak Endut menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Bu Leni, pembantu baru kita, yang hilang minggu lalu. Bella ternganga. Ia teringat dengan berita bahwa Bu Leni menghilang begitu saja. Katanya pulang kampung. Tapi semua nomornya tidak bisa dihubungi. Tak ada jejak. Bahkan keluarganya pun tidak tahu kemana ia pergi. Ibu yang kasih dia ke jin itu. Suara Bella meninggi, tangannya mengepal. Mak Endut menangis. Ibu nggak punya pilihan, Le. Warung ini satu-satunya jalan hidup kita. Utang-utang, almarhum bapak. Semua bergantung di pundak ibu. Bella berdiri. Rasa muak, takut dan kecewa membanjiri dadanya. Ia tak menyangka ibunya, yang selama ini ia bela mati-matian, ternyata kembali menapaki jalan yang pernah membawa mereka ke jurang. Mengapa ibu ulangi? Semua ini kita sudah lewati banyak hal. Kita sudah kehilangan terlalu banyak. Mak Endut bangkit, memeluk anaknya. Tapi Bella mendorongnya. Aku nggak mau ada darah lagi. Aku mau kita berhenti. Tapi malam itu, di balik angin dan hujan, terdengar suara tawa kecil. Suara yang tak asing bagi Bella. Ia langsung menoleh ke belakang dan melihat sesosok kecil berdiri di dekat pintu. Wujudnya menyerupai tuyul, tapi tubuhnya lebih besar. Kepalanya botak mengkilap, dan matanya merah menyala. Tuyul itu melotot tajam, seolah ingin menagih sesuatu. Mak Endut gemitar. Itu tuyul kepala. Dia yang pegang perjanjian terakhir. Bella tak sanggup lagi. Ia lari ke kamar, menutup pintu, dan menangis. Ia merasa dipenjara dalam kutukan yang tak berujung. Dunia iblis itu seperti perangkap yang selalu punya jalan untuk menyeret kembali. Siapapun yang pernah masuk keesokan harinya, Bella pergi ke rumah Pak Ustadz Malik. Ia menceritakan semuanya tentang Bu Leni, tuyul kepala, dan pengakuan Mak Endut. Pak Ustadz termenung lama, lalu berkata, "Kamu satu-satunya yang bisa menutup ini semua, karena kamu darah yang ditolak jin. Artinya kamu juga darah yang bisa menghentikan perjanjiannya." Kerannya, tanya Bella. "Kamu harus kembali ke rumah tempat semua itu dimulai. Rumah Bu Haji Maya. Di sanalah perjanjian pertama dibuat, dan di sanalah kamu harus menyelesaikannya." Malam itu, Bella pergi sendirian ke rumah tua itu. Ia membawa sebotol air ruqyah, Al-Quran kecil, dan pisau kecil dari Pak Ustadz.
Saat ia masuk, suasana rumah itu lebih gelap dari sebelumnya. Cermin besar di ujung ruangan kini nyaris tertutup debu. Tapi saat Bella menatapnya, ia masih bisa melihat bayangan tuyul kepala berdiri di baliknya. "Namamu pernah dijanjikan," kata suara dari balik cermin. "Kamu utang nyawa." "Aku tidak pernah membuat perjanjian. Aku tidak utang apapun." Tuyul itu tersenyum. "Tapi ibumu sudah bayar dengan darah orang lain. Kamu tetap terikat." Bella membaca ayat kursi sekuat tenaga. Cermin itu mulai bergetar. Tuyul itu berteriak. Wajahnya meleleh seperti lilin terbakar. Tapi ia tak menyerah. Ia melompat keluar dari cermin. Tubuhnya menghitam, mencengkeram leher Bella. Bella meronta. Dalam detik terakhir, ia menghunuskan pisau rukiah itu ke dada tuyul kepala. Sosok itu melengking, lalu terbakar menjadi asap hitam tebal yang memenuhi ruangan. Saat asap itu menghilang, Bella pingsan. Ia terbangun pagi harinya di halaman rumah Bu Haji Maya. Dengan warga desa mengerumuninya, mereka menemukannya tergeletak. Di tanah, tubuh lemas, tapi wajahnya damai. Sejak saat itu, warung Mak Endut perlahan kembali seperti biasa. Tak sehebat dulu, tapi cukup untuk hidup. Tak ada suara aneh, tak ada tuyul gentayangan. Bella memutus semua hubungan dengan dunia pesugihan. Ia bertekad menjalani hidup dengan jujur, meski sulit. Mak Endut berhenti masak gudeg. Ia memilih membuka warung kecil yang menjual sayuran dan jajanan pasar. Matanya masih menyimpan duka, tapi kini ia lebih sering menghabiskan waktu di musola. Bella, ia menulis semua kisahnya dalam sebuah buku kecil yang ia simpan sendiri. Ia tak ingin dunia tahu. Cukup dirinya yang menyimpan kutukan itu, agar tidak ada lagi yang tergoda jalan yang sama. Namun di suatu malam yang sepi, saat angin bertiup lewat celah jendela, ia mendengar suara. Suara tawa kecil yang sangat dikenalnya. Tapi kali ini, Bella hanya menutup mata dan membaca istighfar. Karena ia tahu, beberapa perjanjian tak pernah benar-benar berakhir. Hidup tak selalu memberi pilihan yang mudah. Ada saat di mana manusia didesak oleh keadaan, dipaksa memilih antara kebenaran dan kelangsungan hidup. Itulah yang pernah terjadi pada Mak Endut dan Bella, dua perempuan yang terjebak dalam lingkaran pesugihan yang dibungkus oleh ambisi, rasa takut, dan cinta yang salah arah. Setelah semua yang terjadi, warung gudeg legendaris itu kini hanyalah kenangan. Bangunannya masih berdiri di pinggir gang kecil di Jogja, tapi tak lagi seramai dulu. Tak ada lagi bau gudeg yang menggoda hidung dari kejauhan. Tak ada lagi antrean pelanggan hingga keluar gang. Hanya ada bangku kosong dan rak jajan pasar yang sederhana, dijaga oleh sosok Mak Endut yang kini lebih banyak diam dan berzikir. Bella tumbuh menjadi perempuan yang kuat. Luka di masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Tapi ia belajar berdamai. Ia bekerja di perpustakaan kampus, jauh dari dunia dapur dan aroma rempah-rempah. Sesekali, ada mahasiswa yang penasaran dengan luka bakar samar di pergelangan tangannya, atau tatapan kosong saat ia terlalu lama menatap cermin. Tapi ia hanya tersenyum dan menjawab, "Itu cerita lama." Beberapa warga masih membicarakan warung gudeg Mak Endut dengan nada misterius. Konon, ada yang pernah melihat sosok tuyul kecil duduk di dekat tungku, atau mendengar suara perempuan tertawa di dapur padahal warung sudah tutup. Namun tak ada yang benar-benar berani mencari tahu lebih jauh. Karena di kota yang penuh legenda seperti Jogja, orang sudah terlalu sering mendengar kisah tentang makanan yang enak karena dibumbui tumbal. Dan kisah Mak Endut hanyalah satu dari sekian. Banyak rahasia yang tersembunyi di balik asap dapur dan senyuman penjajah makanan. Hingga hari ini, siapapun yang melewati gang kecil itu akan melihat warung tua dengan tulisan pudar, "Gudeg asli Mak Endut." Tak ada yang istimewa dari luar. Tapi jika kamu berani duduk dan bertanya kepada penjaga warung yang sudah renta itu, mungkin kamu akan mendapatkan lebih dari sekadar cerita. Atau mungkin kamu justru akan memulai kisah barumu sendiri.